Cahaya matahari pagi yang lembut menembus celah gorden kamar tidur yang mewah, menyinari wajah Maya yang sudah terbangun jauh sebelum alarm berbunyi. Ia duduk terpaku di depan meja rias, menatap pantulan wajah ovalnya yang memiliki rahang tegas, namun kini tampak begitu rapuh dan lelah karena kurang tidur semalaman. Tulang pipinya yang tinggi, yang biasanya menonjolkan kewibawaan saat ia tersenyum, pagi ini terlihat kaku tanpa ekspresi sedikit pun, seolah senyum adalah hal terlarang di rumah ini. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia menyisir rambut hitam legamnya yang panjang sepunggung, membiarkan tekstur halusnya jatuh tergerai menutupi sebagian bahu, berusaha menyembunyikan ketegangan otot lehernya. Ia mengambil napas panjang, mencoba menenangkan detak jantungnya yang selalu berpacu lebih cepat setiap kali pagi datang. Karena pagi, berarti suaminya akan segera bangun. Maya memoleskan lipstik berwarna mauve favoritnya ke bibir bagian bawahnya yang penuh, sebuah usaha kecil untuk tetap terlihat berdaya meski jiwanya terasa kerdil. Suara pergerakan dari arah tempat tidur membuat tubuh Maya seketika menegang. Posturnya yang tegap dan atletis mendadak terkunci dalam kewaspadaan tingkat tinggi. Dari pantulan cermin, ia melihat suaminya, Aris, mulai menggeliat bangun. Dan seketika itu juga, atmosfer di dalam kamar yang luas itu berubah menjadi dingin dan mencekam. Maya buru-buru merapikan alat riasnya, tidak ingin membuat suara sekecil apapun yang bisa memicu amarah pria itu di pagi buta. Mata almond Maya yang berwarna coklat tua menatap nanar ke arah cermin, mencoba mencari sisa-sisa keberanian yang dulu ia miliki sebelum menikah dengan pria ini. Ia ingat betul bagaimana sorot matanya dulu begitu tajam dan cergas, namun kini sorot itu seringkali meredup, tertutup oleh kabut ketakutan yang tak berujung. Ia harus segera turun ke dapur, menyiapkan segalanya dengan sempurna, karena satu kesalahan kecil saja bisa berakibat fatal bagi ketenangan paginya. Langkah kaki Maya menuruni tangga terasa begitu berat, seolah ada beban besi yang menggelayuti kakinya yang jenjang. Padahal ia adalah wanita yang rajin berolahraga dan memiliki fisik yang kuat. Rumah besar itu terasa sunyi, namun kesunyian itu bukanlah kedamaian, melainkan kesunyian yang menuntut kesempurnaan mutlak dari penghuninya. Maya langsung sibuk di dapur, tangannya yang terawat dengan kulit kuning langsat yang cerah bergerak cekatan memotong buah dan menyeduh kopi. Ia memastikan suhu airnya tepat, takaran gulanya presisi, dan letak sendoknya lurus sejajar dengan piring, karena Aris sangat membenci ketidakteraturan sekecil debu. Keringat dingin mulai muncul di pelipisnya, merusak sedikit tatanan bedaknya, namun ia tidak peduli. Fokusnya hanya satu, melayani tanpa celah agar tidak ada alasan untuk dimaki hari ini. Ia menata meja makan bak restoran bintang 5, berharap estetika ini bisa melunakkan hati suaminya yang keras seperti batu. Aris akhirnya turun, langkah kakinya terdengar tegas dan mengintimidasi, membuat Maya yang sedang menuangkan air refleks menahan nafasnya agar tangannya tidak gemetar. Pria itu duduk tanpa mengucapkan selamat pagi, tanpa menatap Maya, seolah istrinya hanyalah perabot rumah tangga yang tidak bernyawa dan tidak berharga. Maya berdiri di samping meja dengan postur tubuh tegap. Kedua tangannya saling meremas di depan perutnya yang ramping, menunggu instruksi atau sekadar anggukan tanda terima kasih yang tak pernah datang. Ia memperhatikan suaminya menyesap kopi itu perlahan, dan detik-detik itu terasa seperti berjam-jam siksaan bagi batin Maya yang ketakutan. Ketika Aris meletakkan cangkir itu dengan sedikit keras ketatakan, jantung Maya serasa berhenti berdetak. Maya berdiri di samping meja dengan postur tubuh tegap. Kedua tangannya saling meremas di depan perutnya yang ramping, menunggu instruksi atau sekadar anggukan tanda terima kasih yang tak pernah datang. Ia memperhatikan suaminya menyesap kopi itu perlahan, dan detik-detik itu terasa seperti berjam-jam siksaan bagi batin Maya yang ketakutan. Ketika Aris meletakkan cangkir itu dengan sedikit keras ketatakan, jantung Maya serasa berhenti berdetak. Matanya membelalak waspada, menunggu vonis apa yang akan keluar dari mulut pria itu. Kopinya terlalu pahit. Kamu ini becus mengurus rumah tidak sih? Kalimat itu meluncur tajam, menusuk harga diri Maya yang sudah berusaha bangun lebih pagi demi kesempurnaan semur ini. Aris menatapnya dengan pandangan merendahkan, menyapu seluruh penampilan Maya dari ujung rambut bergelombang hingga ujung kaki, seolah mencari-cari kesalahan lain yang bisa ia jadikan bahan cacian. Maya hanya bisa menunduk, menyembunyikan kilatan sakit hati di mata coklatnya yang dalam, sambil bergumam kata maaf yang lirih dan bergetar. Ia ingin membela diri, mengatakan bahwa takaran itu sama persis dengan kemarin saat Aris tidak protes. Namun ia tahu membela diri hanya akan memancing bentakan yang lebih keras
atau bahkan lemparan barang. Pagi itu kembali dimulai dengan rasa gagal, membuat bahu Maya yang biasanya tegak menjadi merosot, menanggung beban pernikahan yang perlahan membunuhnya dari dalam. Setelah drama pagi yang menyakitkan, Maya memacu mobilnya membelah kemacetan ibu kota dengan perasaan campur aduk, antara lega bisa keluar dari rumah dan sedih yang mendalam. Di dalam mobil, ia kembali memeriksa penampilannya di kaca spion, memastikan tidak ada sisa air mata yang merusak riasan wajahnya yang elegan. Ia adalah seorang manajer pemasaran yang disegani di kantornya, dikenal sebagai wanita mandiri dengan bentuk tubuh proporsional yang selalu tampil modis dan percaya diri. Namun, tidak ada satupun rekan kerjanya yang tahu bahwa di balik blazer mahalnya dan senyum ramahnya, ada jiwa yang remuk redam karena siksaan verbal setiap hari. Maya menarik napas dalam-dalam, menegakkan punggungnya, dan memasang topeng profesionalnya, siap menghadapi dunia yang menganggap hidupnya sempurna tanpa cacat. Ia membiarkan rambut hitamnya tergerai indah, menjadi bingkai bagi wajahnya yang cantik, mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia masih berharga. Sesampainya di kantong, sapaan hangat dari para staf menyambutnya, memuji penampilannya yang selalu terlihat segar dan kulitnya yang glowing terawat. Maya membalas sapaan itu dengan senyum manis yang memperlihatkan tulang pipinya yang tegas. Namun hatinya terasa kosong dan hampa, seolah pujian itu ditujukan untuk orang lain. Ia duduk di kursi kebesarannya, menatap tumpukan berkas, namun pikirannya melayang pada kejadian di meja makan tadi pagi, yang masih menyisakan nyeri di ulu hati. Betapa ironisnya hidup ini. Di kantor, ia adalah pengambil keputusan yang tegas, dihormati ratusan orang, dan didengar setiap perkataannya. Namun di rumahnya sendiri, di istana yang seharusnya menjadi tempat ternyaman, ia diperlakukan lebih rendah daripada seorang pelayan. Suaranya dibungkam, dan eksistensinya tidak dianggap. Kontradiksi ini membuat kepalanya berdenyut nyeri, sebuah pertarungan batin yang ia simpan rapat-rapat di balik mata almonnya yang cerdas. Rapat siang itu berjalan dengan lancar. Maya mempresentasikan strategi baru dengan suara lantang dan penuh wibawa, memukau jajaran direksi dengan kecerdasannya. Bahasa tubuhnya begitu meyakinkan, tangannya bergerak luas menjelaskan grafik, posturnya tegak menantang setiap argumen, menunjukkan kualitas seorang pemimpin sejati. Namun, saat ponselnya bergetar dan nama "suamiku" muncul di layar, seketika itu juga wajahnya pucat pasi, dan suaranya tercekat di tenggorokan. Ia meminta izin keluar ruangan dengan tergesa-gesa. Kakinya yang jenjang melangkah cepat menuju toilet, tempat persembunyian satu-satunya di kantor yang aman. Di dalam bilik toilet yang sempit, ia mengangkat telepon dengan tangan gemetar. Suaranya berubah menjadi cicitan tikus yang ketakutan. Kontras sekali dengan singa betina yang baru saja memimpin rapat. "Kenapa lama sekali angkat teleponnya? Kamu selingkuh ya di kantor?" Tuduhan tak berdasar itu langsung menyembur dari seberang telepon, membuat dada Maya sesak seolah kehabisan oksigen. Maya berusaha menjelaskan dengan lembut bahwa ia sedang rapat penting, namun suaminya terus memotong dengan kata-kata kasar dan penuh curiga yang tidak masuk akal. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya, merusak maskara yang membingkai bulu matanya yang lentik, namun ia menahannya sekuat tenaga agar suaranya tidak terdengar menangis. Aris mengancam akan datang ke kantor dan membuat keributan jika Maya tidak segera pulang tepat waktu nanti sore. Sebuah ancaman yang selalu berhasil membuat Maya panik setengah mati. Sambungan telepon diputus sepihak, meninggalkan Maya yang bersandar lemas di dinding toilet, menatap pantulan dirinya di cermin wastafel dengan tatapan penuh belas kasihan pada dirinya sendiri. Ia membasuh wajahnya dengan air dingin, berusaha menghilangkan jejak ketakutan dan mengembalikan rona segar pada kulit sawo matangnya yang kini tampak pucat. Ia merapikan kembali rambut layered cut-nya yang sedikit berantakan dan memoles ulang lipstik terakotanya agar terlihat kembali berwibawa sebelum keluar dari toilet. Maya harus kembali ke ruang rapat, kembali menjadi wanita karir yang sukses dan bahagia, berpura-pura bahwa telepon tadi hanyalah urusan sepele. Ia melangkah keluar dengan dagu terangkat, namun di dalam hatinya, ia merasa seperti penipu ulung yang membohongi semua orang tentang kebahagiaannya. Setiap langkah kakinya yang mantap di lantai marmer kantor hanyalah sandiwara untuk menutupi fakta bahwa ia sedang berjalan menuju neraka duniawinya sendiri nanti sore. Ia adalah wanita hebat di mata dunia.
Namun, hanyalah samsak emosi bagi pria yang ia cintai. Waktu pulang kantor adalah saat yang paling menakutkan bagi Maya. Berbeda dengan rekan-rekannya yang bergegas pulang dengan wajah ceria untuk bertemu keluarga. Maya mengemudikan mobilnya dengan kecepatan lambat, seolah ingin memperpanjang waktu di jalanan agar tidak cepat sampai ke rumah yang baginya lebih mirip penjara mewah. Langit senja yang indah berwarna jingga tidak mampu menghibur hatinya yang kelabu. Justru warna itu mengingatkannya bahwa malam akan segera tiba, dan malam adalah waktu di mana suaminya berada di rumah sepenuhnya. Jantungnya mulai berdegup kencang lagi saat gerbang rumahnya terlihat. Rasa mual akibat stres mulai menyerang perutnya yang rata. Ia memarkir mobil dengan sangat hati-hati, memastikan posisinya lurus sempurna. Karena Aris pernah memarahinya berjam-jam hanya karena posisi ban mobil yang sedikit miring. Saat membuka pintu utama, hawa dingin dari AC rumah langsung menyambutnya. Namun yang lebih menusuk tulang adalah hawa dingin dari sikap suaminya yang sudah duduk di ruang tengah. Aris tidak menoleh sedikit pun saat Maya mengucapkan salam dengan suara lembut. Matanya tetap terpaku pada layar televisi seolah Maya tidak ada di sana. Maya meletakkan tas kerjanya perlahan, lalu mendekati suaminya untuk mencium tangan sebagai tanda bakti seorang istri. Namun Aris menarik tangannya dengan kasar. Penolakan fisik itu terasa seperti tamparan di pipi Maya, membuat wajah cantiknya memerah menahan malu meski tidak ada orang lain yang melihat. Ia berdiri kaku sejenak, menatap punggung suaminya dengan mata yang berkaca-kaca, bertanya-tanya apa salahnya hari ini, hingga ia diperlakukan seperti musuh bebuyutan. Tanpa banyak bicara, Maya segera menuju kamar untuk berganti pakaian dan membersihkan diri, mengganti setelan kantornya dengan pakaian rumah yang rapi, namun tetap sopan. Ia tidak pernah berani memakai daster lusuh atau pakaian sembarangan di depan Aris, karena suaminya menuntut ia selalu terlihat cantik setiap saat. Setelah itu, ia langsung menuju dapur untuk menyiapkan makan malam, memasak hidangan favorit suaminya dengan harapan bisa memperbaiki suasana hati pria itu. Aroma masakan yang lezat memenuhi ruangan, namun tidak mampu mencairkan ketegangan yang menggantung tebal di udara rumah itu. Maya menatap piring dengan tangan yang cekatan, namun was-was. Memastikan tidak ada noda air di gelas dan serbet terlipat sempurna. Ritual ketakutan yang sudah menjadi bagian dari hidupnya. Saat makan malam tiba, hanya suara denting sendok dan garpu yang terdengar mendominasi ruangan, tanpa ada percakapan hangat layaknya pasangan suami istri pada umumnya. Maya makan dengan kepala tertunduk, sesekali melirik suaminya yang makan dengan wajah masam dan penuh amarah yang tertahan. Ia ingin sekali bertanya bagaimana hari suaminya di kantor, atau bercerita tentang keberhasilannya hari ini. Namun ia tahu suaranya hanya akan dianggap sebagai gangguan. Setiap suapan nasi terasa seret di tenggorokannya, sulit untuk ditelan karena ada gumpalan tangis yang tertahan di sana. Tubuh Maya yang fit dan sehat sebenarnya membutuhkan nutrisi, namun selera makannya hilang total setiap kali berhadapan dengan aura permusuhan yang dipancarkan Aris. Tiba-tiba, Aris membanting sendoknya ke piring, menimbulkan suara nyaring yang membuat Maya terlonjak kaget hingga menjatuhkan serbetnya. "Sayurnya kurang asin, kamu niat masak nggak sih?" Bentakan itu meledak, memecah keheningan malam dan menghancurkan pertahanan duri Maya yang sudah ia bangun seharian. Padahal Maya sudah mencicipinya berkali-kali dan rasanya pas. Namun bagi Aris, kesalahan Maya adalah hal mutlak yang harus ada. Aris mendorong piringnya hingga makanan tumpah ke meja yang bersih, mengotori taplak meja yang baru saja Maya pasang dengan rapi. Maya hanya bisa terdiam mematung, menatap sayur yang berserakan dengan perasaan hancur, menyadari bahwa apapun yang ia lakukan, sekeras apapun ia berusaha menjadi istri yang sempurna, ia tidak akan pernah cukup di mata suaminya. Malam semakin larut, namun ketegangan di rumah itu belum juga mereda setelah insiden makan malam yang berantakan. Maya sedang membersihkan tumpahan makanan di meja makan dengan telaten. Air matanya menetes satu persatu jatuh ke atas meja, bercampur dengan sisa kuah sayur. Tiba-tiba, Aris datang dari belakang, mencengkram lengan atas Maya dengan sangat kuat. Kuku-kukunya menanjap ke kulit Maya yang mulus dan terawat. Maya memeki kesakitan, mencoba melepaskan diri. Namun tenaga suaminya jauh lebih besar, meski Maya memiliki tubuh yang cukup atletis. Aris menarik tubuh Maya hingga berhadapan dengannya, menatap mata almond istrinya dengan tatapan yalang penuh kebencian yang tidak bisa dipahami. Cengkraman itu semakin kuat.
pasti akan meninggalkan jejak lebam kebiruan di kulit kuning langsat Maya esok hari. Jangan menangis. Aku paling benci melihat wanita cengeng. Hardik Aris tepat di depan wajah Maya. Aroma rokok dan amarah menguar dari napasnya. Maya menggigit bibir bawahnya kuat-kuat hingga terasa perih. Berusaha menahan isak tangisnya agar tidak semakin memicu kemarahan suaminya. Rasa sakit di lengannya sangat menyengat. Namun rasa sakit di hatinya jauh lebih parah, menghancurkan harga dirinya sebagai seorang wanita yang seharusnya dilindungi. Tubuh Maya gemetar hebat, bukan hanya karena rasa sakit fisik, tapi karena trauma yang mendalam setiap kali suaminya mulai main tangan. Ia merasa seperti binatang buruan yang terpojok, tidak memiliki tempat untuk lari atau bersembunyi di dalam rumahnya sendiri yang terkunci rapat. Aris melepaskan cengkramannya dengan kasar, membuat tubuh Maya terhuyung ke belakang dan pinggangnya membentur pinggiran meja makan yang keras. Rasa nyeri menjalar di punggungnya, namun Maya tidak berani mengeluh. Ia hanya memegang lengannya yang kini memerah dan terasa panas. Ia melihat bekas jari-jari suaminya tercetak jelas di sana, menodai kulitnya yang indah, sebuah tanda kepemilikan yang kejam dan menyakitkan. Maya bergegas membereskan sisa kekacauan dengan satu tangan, sementara tangan lainnya memeluk dirinya sendiri, mencoba memberi rasa aman yang tidak ia dapatkan dari siapapun. Ia harus segera menyelesaikan ini dan masuk ke kamar tamu, karena tidur satu kamar dengan Aris saat sedang marah adalah tindakan bunuh diri. Di dalam kamar mandi, di bawah guyuran shower yang deras, Maya akhirnya membiarkan tangisnya pecah sejadi-jadinya. Suaranya teredam oleh suara air. Ia melihat tubuhnya di cermin besar kamar mandi, melihat lebam baru yang mulai membiru di lengan atasnya, kontras dengan kulit sawo matangnya yang cerah. Ia meraba wajahnya. Bentuk wajahnya yang tegas dan cantik kini terlihat menyedihkan, dengan mata yang bengkak dan hidung yang memerah. Ia bertanya-tanya pada Tuhan, sampai kapan ia harus menanggung siksaan ini? Sampai kapan ia harus menyembunyikan luka-luka ini di balik baju berlengan panjang dan senyum palsu? Tubuhnya yang fit dan kuat ternyata tidak berdaya melawan dominasi mental dan fisik suaminya yang manipulatif. Setelah mandi, Maya mengobati lukanya dengan salep, meringis perih setiap kali obat itu menyentuh kulitnya yang cedera. Ia memakai piyama lengan panjang berbahan satin yang lembut, menutupi bukti kekerasan itu dari pandangan mata, meski rasa sakitnya tetap terasa setiap kali ia bergerak. Ia menatap nanar ke arah pintu kamar tidur utama yang tertutup rapat, merasa diusir secara halus dari tempat yang seharusnya menjadi miliknya juga. Malam ini ia akan tidur di kamar tamu lagi, meringkuk sendirian dalam dinginnya kesepian, memeluk guling sebagai pengganti kehangatan yang tidak pernah ia dapatkan. Dalam tidurnya yang gelisah, bayang-bayang wajah Aris yang murka terus menghantuinya, membuat istirahatnya tidak pernah tenang dan penuh mimpi buruk. Keesokan harinya adalah hari libur, yang berarti neraka bagi Maya, karena ia harus menghabiskan waktu 24 jam penuh bersama suaminya di rumah. Saat Aris sedang pergi jogging pagi, sebuah rutinitas pencitraan dirinya di depan tetangga, Maya duduk di ruang keluarga, membuka album foto pernikahan mereka yang tersimpan di laci. Di sana, di lembaran kertas mengkilap itu, ia melihat sosok dirinya dan Aris 3 tahun lalu, tersenyum begitu bahagia dengan mata yang berbinar penuh harapan. Maya menyentuh foto wajah Aris yang tersenyum manis, bertanya-tanya kemana perginya pria lembut yang dulu berjanji akan menjaganya seumur hidup itu. Dulu Aris sangat memuja kecantikan Maya, memuji rambut hitamnya yang berkilau, dan selalu menggenggam tangannya dengan erat, bukan mencengkeramnya dengan kasar seperti semalam. Kenangan masa pacaran berputar kembali di benak Maya, saat Aris rela hujan-hujanan demi membelikan obat saat Maya sakit, atau saat Aris memberinya kejutan ulang tahun yang romantis. Maya terjebak dalam nostalgia itu, sebuah jebakan mental yang sering dialami korban kekerasan, di mana kenangan manis masa lalu menjadi alasan untuk bertahan dalam kesakitan masa kini. Ia berpikir, mungkin ini semua salahnya. Mungkin ia kurang sabar. Mungkin Aris sedang banyak tekanan pekerjaan, dan akan kembali seperti dulu jika Maya lebih pengertian. Pemikiran naif ini adalah racun yang membuat Maya tidak berani melangkah pergi, membuatnya terus berharap pada ketidakpastian yang menyakitkan. Air matanya kembali menetes jatuh ke atas album foto, tepat di atas gambar mereka berdua yang sedang memotong kue pengantin.
Namun lamunannya buyar ketika pintu depan terbuka dan Aris masuk dengan keringat bercucuran. Wajahnya kembali datar tanpa ekspresi ramah sedikit pun. Maya buru-buru menutup album foto itu dan menyembunyikannya. Takut Aris marah jika melihatnya menangisi masa lalu. Ia segera bangkit berdiri, menyodorkan handuk bersih dan air mineral dingin dengan gestur tubuh yang patuh dan menunduk. Aris menyambar handuk itu tanpa kata, mengelap keringatnya dengan kasar, lalu melempar handuk kotor itu tepat ke wajah Maya. "Siapkan sarapan, jangan bengong saja, aku lapar," perintahnya ketus sambil berlalu menuju kamar mandi, meninggalkan Maya yang terpaku dengan handuk kotor menutupi sebagian wajahnya. Perlakuan itu kembali menyadarkan Maya dari lamunan indahnya, bahwa pria yang ada di foto itu sudah mati, digantikan oleh monster yang kini menguasai rumah ini. Harapan yang tadi sempat tumbuh sekecil biji sawi, kini langsung layu dan mati terinjak oleh realitas sikap Aris yang tidak punya hati. Maya memungut handuk itu dengan tangan gemetar, menatap pintu kamar mandi dengan tatapan yang mulai berubah. Ada benih kebencian yang mulai tumbuh di antara rasa takutnya. Ia menyadari bahwa kenangan manis itu hanyalah penipuan, topeng yang digunakan Aris untuk menjeratnya masuk ke dalam sangkar emas ini. Tapi tubuhnya masih terlalu takut untuk melawan, kakinya masih terlalu berat untuk melangkah pergi meninggalkan pernikahan yang sudah hancur ini. Maya berjalan ke dapur dengan langkah gontai, menyiapkan sarapan kedua dengan perasaan hampa yang semakin meluas di dadanya. Ia melihat pisau dapur yang tajam berkilau terkena cahaya lampu, dan sesaat pikirannya melayang pada ide-ide gelap untuk mengakhiri penderitaannya. Namun ia segera menepisnya. Ia adalah wanita kuat, ia punya karir, ia punya kecantikan, ia punya segalanya secara fisik. Namun ia miskin harga diri di hadapan suaminya. Ia memotong roti dengan gerakan mekanis. Air matanya sudah kering karena terlalu sering menangis, menyisahkan mata bengkak yang harus ia kompres nanti. Hari libur ini baru saja dimulai. Dan Maya tahu ini akan menjadi hari yang panjang, penuh dengan perintah, hinaan, dan mungkin kekerasan lagi jika ia melakukan kesalahan kecil. Sore itu, ponsel Maya berdering nyaring di atas meja rias, menampilkan nama sahabat lamanya yang mengajak reuni kecil-kecilan di sebuah kafe akhir pekan ini. Mata almond Maya yang biasanya sendu seketika berbinar cerah, seercik harapan untuk bisa tertawa lepas dan melupakan sejenak neraka di rumahnya muncul di benaknya. Ia membayangkan dirinya duduk santai, menyesap latte, dan berbagi cerita. Tentu saja hanya cerita yang baik-baik saja, dengan teman-temannya yang sudah lama tidak ia temui. Namun, binar itu seketika redup saat ia merasakan hawa keberadaan Aris yang berdiri di ambang pintu kamar, bersandar dengan tangan bersedekap dan tatapan dingin yang mengunci gerak-gerik Maya. Aris tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya menatap ponsel Maya, lalu menatap wajah istrinya bergantian. Namun tatapan itu sudah cukup menjadi perintah mutlak yang membekukan darah Maya. Maya tahu arti tatapan itu, sebuah larangan keras tanpa suara yang jika dilanggar akan mendatangkan badai besar yang tidak sanggup ia hadapi lagi. Dengan tangan gemetar yang kentara, Maya mengangkat telepon itu. Suaranya terdengar ragu dan bergetar saat ia mulai merangkai kebohongan demi kebohongan untuk menolak ajakan tersebut. Ia mengatakan bahwa dirinya sedang tidak enak badan atau ada acara keluarga mendadak yang tidak bisa ditinggalkan. Padahal, kenyataannya, ia hanya akan dikurung di rumah ini. Aris tersenyum miring melihat kepatuhan istrinya. Sebuah senyum kemenangan yang membuat perut Maya mual karena merasa begitu kerdil dan tidak berdaya. Di ujung telepon, suara kecewa sahabatnya terdengar jelas, menanyakan kabar Maya yang semakin sulit dihubungi akhir-akhir ini. Membuat hati Maya teriris perih karena rindu yang tertahan. Maya mengakhiri panggilan itu dengan cepat, takut Aris akan mendengar nada sedih dalam suaranya dan menuduhnya lebih mementingkan teman daripada suami. Setelah telepon tertutup, ia meletakkan ponselnya perlahan, menunduk dalam-dalam menyembunyikan air mata yang mulai menggenang di pelupuk matanya yang lentik. Aris berjalan mendekat. Langkah kakinya terdengar senyap di atas karpet tebal, namun memberikan tekanan psikologis yang berat bagi Maya yang masih duduk terpaku. Tangan Aris menyentuh bahu Maya, meremasnya pelan seolah memberi picatan sayang, namun bagi Maya sentuhan itu terasa seperti lilitan ular yang siap mematahkan tulangnya kapan saja. Bagus, istri yang baik itu tempatnya di rumah, bukan keluyuran tidak jelas bersama teman-teman yang tidak ada gunanya. Bisik Aris tepat di telinga Maya. Napasnya yang hangat
justru membuat tengkuk Maya meremang ketakutan. Aris membenarkan letak rambut hitam Maya yang tergerai, menyisirkannya dengan jari-jarinya. Sebuah gestur posesif yang menegaskan bahwa Maya adalah miliknya sepenuhnya. Sebuah objek yang tidak boleh dibagi dengan dunia luar. Maya hanya bisa mengangguk lemah, membiarkan harga dirinya kembali diinjak-injak demi menjaga kedamaian semu di rumah tangga mereka. Isolasi ini bukanlah yang pertama kali. Perlahan namun pasti, Aris telah memangkas habis lingkaran sosial Maya satu persatu dengan berbagai alasan manipulatif. Dulu Maya adalah wanita yang supel dan aktif bersosialisasi. Namun kini ia berubah menjadi wanita yang tertutup dan kesepian di tengah keramaian kota. Ia merindukan tawarnya teman-temannya. Ia merindukan obrolan ringan tentang fashion atau film. Hal-hal sederhana yang membuatnya merasa manusiawi. Kini, dunia Maya hanya sebatas dinding-dinding rumah mewah ini dan kantor, tanpa ada celah untuk bernapas atau berbagi beban dengan orang lain. Aris dengan cerdik menjauhkannya dari sistem pendukung, memastikan bahwa Maya hanya bergantung padanya, sehingga ia bisa mengontrol istrinya dengan lebih mudah tanpa ada campur tangan orang lain. Malam itu, Maya menatap keluar jendela kamar, melihat lampu-lampu kota yang berkelap-kelip di kejauhan, membayangkan kehidupan orang-orang di luar sana yang bebas dan bahagia. Ia merasa seperti burung dalam sangkar emas, memiliki segalanya, kecantikan, harta, kemewahan, namun kehilangan hal yang paling mendasar, kebebasan. Wajah ovalnya yang cantik terpantul di kaca jendela, namun sorot matanya kosong, kehilangan kilau kecerdasan yang dulu menjadi ciri khasnya. Ia bertanya-tanya, apakah teman-temannya perlahan akan melupakannya, menganggapnya sombong dan berubah, tanpa pernah tahu bahwa ia sedang berjuang bertahan hidup setiap hari. Rasa sepi yang menggigit ini jauh lebih menyakitkan daripada lebam fisik, karena ia membunuh jiwa Maya perlahan-lahan dalam kesunyian yang mencekam. Meskipun Maya adalah seorang manajer dengan gaji yang sangat besar, namun otorisasi keuangannya dikebiri habis-habisan oleh suaminya dengan dalih pengelolaan aset keluarga. Malam itu adalah jadwal rutin audit keuangan yang dilakukan Aris, momen yang selalu membuat Maya merasa seperti terdakwa di kursi pesakitan. Aris duduk di meja kerjanya dengan kacamata baca dan kalkulator, meneliti setiap struk belanja dan mutasi rekening Maya dengan ketelitian seorang detektif yang mencari kesalahan fatal. Maya berdiri di samping meja, tangannya saling meremas gelisah, postur tubuhnya yang biasanya tegap dan percaya diri di kantor, kini membungkuk cemas menunggu vonis. Aris membolak-balik lembaran tagihan kartu kredit dengan kasar. Bunyi kertas yang diremas membuat jantung Maya berdegup kencang seirama dengan ketakutannya. Apa ini? 3 juta rupiah untuk perawatan kulit? Kamu pikir uang itu turun dari langit? Aris melempar struk itu ke wajah Maya. Kertas tipis itu melayang dan jatuh di kaki Maya yang gemetar. Maya mencoba menjelaskan dengan suara lirih bahwa itu adalah kebutuhan citra dirinya sebagai manajer pemasaran yang harus tampil prima bertemu klien, dan lagi pula itu menggunakan uang gajinya sendiri. Namun Aris tidak mau mendengar alasan logis. Baginya setiap sen uang yang masuk ke rumah ini adalah di bawah kendalinya mutlak. Ia mulai menceramahi Maya tentang pemborosan, menggunakan kata-kata yang merendahkan seolah Maya adalah anak kecil yang bodoh dan tidak bisa mengatur uang. Padahal Maya lah yang sering menutupi cicilan mobil mewah Aris. Aris berdiri, menatap Maya dengan pandangan meremehkan dari ujung kepala hingga ujung kaki, membuat Maya merasa telanjang dan tidak berharga. Kamu itu kalau tidak cantik karena perawatan mahal, tidak akan ada yang mau melihatmu. Jangan sok bangga dengan karirmu. Itu semua karena aku mengizinkanmu bekerja. Caci Aris dengan nada tinggi yang menusuk hati. Kata-kata itu menghancurkan kebanggaan profesional Maya, seolah kerja keras dan prestasinya selama ini tidak ada artinya tanpa persetujuan suaminya. Maya menahan air matanya agar tidak jatuh, karena menangis akan dianggap sebagai tanda kelemahan dan memicu kemarahan Aris lebih lanjut. Ia menggigit bibir bawahnya yang berwarna merah muda alami hingga memutih, menahan gejolak amarah dan sakit hati yang bercampur aduk di dadanya. Ironisnya, Maya tahu betul bahwa Aris sering menghabiskan uang untuk hobi otomotifnya yang mahal tanpa pernah meminta izin atau berdiskusi dengan Maya. Namun, standar ganda ini berlaku mutlak di rumah mereka. Aris adalah raja yang bebas melakukan apa saja, sedangkan Maya adalah rakyat jelata yang harus melaporkan setiap napasnya. Maya merasa terhina harus meminta uang atau menjelaskan pengeluaran dari hasil keringatnya sendiri. Sebuah bentuk kekerasan finansial yang membuatnya tidak memiliki kemandirian ekonomi meski berpenghasilan tinggi. Ia merasa terjebak.
Uang yang seharusnya menjadi alat kebebasannya justru menjadi rantai lain yang digunakan Aris untuk mengikatnya. Kulit kuning langsatnya yang glowing di bawah lampu ruang kerja terasa panas karena menahan malu dan marah yang tak terlampiaskan. Sesi interogasi itu berakhir dengan Aris menyita kartu kredit utama Maya sebagai hukuman agar Maya bisa belajar berhemat bulan ini. Maya hanya bisa menatap nanar kartu berwarna hitam itu masuk ke dalam dompet suaminya, merasa aksesnya terhadap dunia luar semakin dipersempit. Ia berjalan keluar dari ruang kerja dengan langkah berat, merasa sangat tidak berdaya dan bodoh karena membiarkan hal ini terjadi berlarut-larut. Di dalam kamar, ia membuka dompetnya sendiri yang kini hanya berisi uang tunai seadanya, menatap lembaran uang itu dengan tatapan kosong. Ia adalah wanita karir yang sukses di mata dunia, mampu menghasilkan miliaran rupiah untuk perusahaannya. Namun, di rumahnya sendiri, ia bahkan tidak berhak atas hasil kerja kerasnya. Perasaan tidak berdaya ini semakin mengikis kepercayaan dirinya, membuatnya merasa benar-benar bergantung pada pria yang menyiksanya. Akhir pekan itu, mereka harus menghadiri acara makan malam formal kolega bisnis Aris di sebuah restoran mewah bintang 5. Maya didandani bak boneka porselen. Ia mengenakan gaun malam backless yang memamerkan punggungnya yang mulus dan postur tubuhnya yang atletis. Serta rambut hitamnya disanggul elegan menonjolkan leher jenjangnya. Aris memamerkan Maya kepada rekan-rekannya seperti sebuah trofi kemenangan. Merangkul pinggang Maya dengan mesra di hadapan umum, tersenyum bangga memiliki istri yang begitu cantik dan berkelas. Semua orang memuji keserasian mereka, menyebut mereka sebagai couple goals, tanpa tahu bahwa di balik senyum manis Maya, ada ketakutan yang mengintai di setiap detiknya. Maya memainkan perannya dengan sempurna, tersenyum ramah, tertawa sopan, dan berbicara dengan anggun, menutupi fakta bahwa ia baru saja dimaki di mobil karena dandanannya dianggap terlalu lama. Petaka dimulai ketika seorang rekan bisnis pria memuji kecerdasan Maya dalam menanggapi isu ekonomi terkini, dan pria itu menatap Maya sedikit terlalu lama dengan penuh kekaguman. Aris yang melihat itu tetap tersenyum lebar di wajahnya, namun tangannya yang berada di bawah meja makan mulai beraksi. Ia mencubit paha dalam Maya dengan sangat keras dan memutarnya, tepat di bagian kulit yang sensitif, menimbulkan rasa sakit yang luar biasa menyengat. Maya tersentak kaget, matanya membelalak menahan pekikan. Namun ia segera menguasai diri dan memaksakan senyumnya tetap terkembang, meski keringat dingin mulai mengalir di punggungnya. Jari-jari Aris tidak melepaskan cubitannya, justru semakin kencang setiap kali Maya mencoba bergeser, menjadi sinyal peringatan yang sadis di tengah keramaian pesta. Istri saya memang pandai bicara, terkadang terlalu banyak bicara, ujar Aris dengan nada bercanda yang disambut tawa oleh orang-orang di meja itu. Namun bagi Maya, kalimat itu adalah ancaman nyata. Maya merasakan daging pahanya serasa robek oleh kuku suaminya. Namun ia harus tetap duduk tegak, mempertahankan image istri bahagia di samping suaminya. Ia meminum air putihnya dengan tangan gemetar, mencoba mengalihkan rasa sakit fisik itu. Sementara mata coklatnya menatap suaminya dengan tatapan memohon ampun secara diam-diam. Aris hanya membalas dengan tatapan dingin sekilas, lalu kembali tertawa renyah dengan koleganya, menikmati kekuasaan penuh yang ia miliki atas tubuh dan rasa sakit istrinya. Sepanjang sisa malam itu, Maya duduk di sana seperti patung cantik yang bernyawa namun tersiksa. Setiap gerak-geriknya diawasi oleh predator di sampingnya. Ia tidak berani lagi menatap mata lawan bicara, menunduk sopan atau hanya melihat ke arah Aris, takut memicu kecemburuan buta yang lebih parah. Rasa sakit di pahanya semakin menjadi-jadi, berdenyut panas seirama dengan detak jantungnya. Ia yakin pasti akan ada lebam ungu besar di sana nanti malam. Ia merasa jijik dengan kemunafikan ini, jijik melihat orang-orang memuji Aris sebagai suami yang penyayang. Padahal tangan pria itu sedang menyiksa istrinya di tempat yang tidak terlihat. Maya merasa terisolasi di tengah keramaian, berteriak minta tolong dalam diam yang paling sunyi. Perjalanan pulang di dalam mobil menjadi puncak horor malam itu. Aris mengemudi dengan kecepatan tinggi sambil meluapkan amarahnya yang tadi ia tahan demi pencitraan. Ia menuduh Maya menggoda rekan bisnisnya, menuduh Maya sengaja memamerkan tubuhnya untuk menarik perhatian pria lain. Maya yang sudah lelah fisik dan mental hanya bisa menangis diam, memeluk tubuhnya sendiri di kursi penumpang.
tidak berani membantah karena tahu itu percuma. "Dasar wanita murahan, senang ya dipuji laki-laki lain?" teriak Aris sambil memukul setir mobil dengan keras. Maya menatap jalanan yang buram oleh air mata, menyadari bahwa kecantikannya dan kecerdasannya yang dipuji orang lain di mata suaminya hanyalah alasan untuk cemburu dan menyiksanya lebih dalam. Malam itu berakhir dengan Maya yang tertidur di lantai kamar mandi, terlalu takut untuk naik ke tempat tidur, dengan luka lebam baru yang menghiasi paha mulusnya. Tubuh Maya yang biasanya fit dan bugar, akhirnya menyerah juga pada tekanan stres berkepanjangan yang menggerogoti imun tubuhnya. Pagi itu ia bangun dengan kepala yang terasa ingin pecah. Pandangannya berkunang-kunang dan suhu tubuhnya sangat tinggi hingga membuatnya menggigil kedinginan meski berselimut tebal. Wajahnya pucat pasi, bibir yang biasanya merah muda kini memutih kering, dan tulang pipinya terlihat semakin menonjol karena ia kehilangan berat badan drastis dalam beberapa minggu terakhir. Ia mencoba bangun dari tempat tidur, namun kakinya lemas tak bertenaga, membuatnya kembali ambruk ke kasur dengan nafas yang memburu berat. Ia berharap, sangat berharap, kali ini Aris akan menunjukkan sedikit belas kasihan dan membiarkannya beristirahat, atau mungkin merawatnya seperti suami pada umumnya. Namun harapan itu hancur berkeping-keping saat Aris masuk ke kamar, sudah rapi dengan setelan kerjanya, dan melihat Maya masih terbaring di jam yang seharusnya ia menyiapkan sarapan. "Jam segini masih tidur? Kamu pikir ini hotel?" hardik Aris tanpa menyentuh kening Maya untuk mengecek suhunya. Maya mencoba menjawab dengan suara parau yang hampir hilang, mengatakan bahwa ia sakit demam tinggi dan tidak sanggup bangun. Aris hanya mendengus jijik. "Ah, alasan saja. Kamu itu cuma malas. Jangan manja. Cepat bangun dan siapkan bajuku." Pria itu menarik selimut yang menutupi tubuh menggigil Maya dengan kasar, membiarkan istrinya terpapar udara dingin AC yang menusuk tulang. Dengan sisa tenaga terakhirnya, Maya memaksakan diri bangun, berjalan terhuyung-huyung seperti orang mabuk menuju lemari pakaian. Setiap langkah terasa seperti menginjak paku, kepalanya berputar hebat, dan rasa mual mendesak naik ke tenggorokan. Ia menyiapkan baju kerja Aris dengan tangan gemetar hebat, hampir menjatuhkan dasi sutra mahal milik suaminya, yang tentu saja memancing omelan pedas lagi. Mata almond Maya yang sayu menatap suaminya dengan pandangan kosong, tidak percaya bahwa pria yang ia nikahi bisa sekejam ini melihat istrinya yang jelas-jelas sedang sakit parah. Tidak ada kata cepat sembuh, tidak ada segelas air hangat, hanya tuntutan dan makian yang terus menghujam telinganya yang berdenging. Setelah Aris berangkat kerja tanpa pamit, Maya ambruk di lantai karpet. Tubuhnya meringkuk menahan dingin dan sakit di sekujur persendiannya. Ia menangis tanpa suara. Air mata panas mengalir di pipinya yang demam, meratapi nasibnya yang begitu menyedihkan. Bahkan saat sakit pun, ia tidak memiliki hak untuk beristirahat. Ia tetap dianggap sebagai mesin pelayan yang rusak jika tidak berfungsi. Ia merangkak perlahan menuju nakas untuk mengambil ponselnya, ingin menelpon ibunya. Namun rasa takut bahwa Aris akan marah jika tahu ia mengadu, menghentikan niatnya. Akhirnya ia hanya bisa meminum obat warung seadanya dengan air keran, berharap tubuhnya bisa bertahan melewati hari ini sendirian. Siang harinya, meski sakit, Maya tetap memaksakan diri mengerjakan pekerjaan rumah tangga, karena takut Aris akan pulang dan melihat rumah berantakan. Ia mengepel lantai dengan napas tersengal-sengal. Keringat dingin bercucuran membasahi baju tidurnya. Pandangannya sesekali menggelap, hampir pingsan. Ini adalah bentuk penyiksaan fisik yang nyata, di mana rasa sakit tubuhnya diabaikan demi kepuasan ego suaminya akan kebersihan dan keteraturan. Maya menyadari bahwa bagi Aris, kesehatan dan nyawa Maya tidak lebih penting daripada kemeja yang licin atau lantai yang bersih. Kesadaran ini menorehkan luka batin yang lebih dalam daripada demamnya, sebuah kesadaran bahwa ia benar-benar sendirian dan tidak dicintai, bahkan di saat ia paling rapuh sekalipun. Hari Minggu itu, Aris sedang pergi bermain golf dengan teman-temannya, meninggalkan tumpukan pakaian kotor yang harus Maya urus. Maya sedang memilah pakaian kotor di ruang laundry, memisahkan pakaian putih dan berwarna dengan telaten, meski hatinya terasa hampa. Saat ia memegang kemeja putih kerja Aris yang dipakai 2 hari lalu, matanya menangkap noda samar di bagian kerah dalam. Jantungnya berdegup kencang.
Ia mendekatkan kemeja itu ke cahaya lampu untuk melihat lebih jelas. Itu adalah noda lipstik berwarna merah menyala. Warna yang tidak pernah Maya miliki karena Aris melarangnya memakai warna mencolok seperti itu. Seketika itu juga, dunia Maya serasa runtuh. Kakinya lemas hingga ia harus berpegangan pada mesin cuci agar tidak jatuh. Aroma parfum wanita lain yang asing dan manis tercium samar dari kemeja itu, bercampur dengan bau keringat Aris, menciptakan kombinasi aroma pengkhianatan yang memuakan. Tangan Maya gemetar hebat saat memegang bukti nyata itu. Otaknya memutar kembali semua kejadian di mana Aris pulang larut malam dengan alasan lembur atau rapat luar kota. Selama ini, Aris selalu menuduh Maya yang berselingkuh, mencurigai setiap gerak-gerik Maya, mengekang pergaulan Maya. Ternyata itu semua adalah proyeksi dari kelakuan busuknya sendiri. Maya merasa ditampar oleh kenyataan yang begitu brutal. Ia disiksa untuk menjadi sempurna, dituntut setia dan patuh setengah mati, sementara suaminya bebas bermain gila dengan wanita lain di luar sana. Air mata kemarahan mulai menetes, berbeda dengan air mata kesedihan yang biasa ia keluarkan. Kali ini ada api yang menyala di dada Maya. Rasa dikhianati yang begitu dalam mengubah rasa takut menjadi rasa benci yang murni. Ia mengingat betapa Aris menghina fisiknya, menghina masakannya, menghina karirnya, membuat Maya merasa tidak berharga. Padahal Arislah yang sampah. Aris telah memanipulasi mental Maya sedemikian rupa agar Maya merasa bersalah, sementara ia sendiri bersenang-senang di atas penderitaan istrinya. Maya meremas kemeja itu kuat-kuat, ingin sekali merobeknya menjadi serpihan kecil, namun akal sehatnya menahan tangannya. Ia tidak boleh gegabah, bukti ini adalah senjata, dan senjata tidak boleh dibuang sembarangan. Maya memeriksa saku celana kerja Aris yang lain, dan menemukan struk pembayaran hotel bintang 5 tertanggal minggu lalu, saat Aris mengaku sedang dinas keluar kota. Struk itu mencantumkan pesanan makan malam romantis untuk 2 orang dan sebotol wine mahal. Hal-hal yang tidak pernah Aris berikan kepada Maya selama pernikahan mereka. Maya terduduk di lantai dingin ruang cuci, dikelilingi tumpukan baju kotor yang menjadi saksi bisu kehidupannya yang menyedihkan. Ia tertawa miris, tawa yang terdengar sumbang dan menyakitkan. Menertawakan kebodohannya sendiri yang selama ini berusaha menjadi istri soleha bagi suami pendusta. Penemuan ini menjadi titik balik bagi mental Maya. Rasa hormat dan cinta yang tersisa, yang selama ini menjadi alasan ia bertahan, kini menguap hilang tak berbekas digantikan oleh rasa jijik. Ia menatap pantulan dirinya di pintu kaca mesin cuci, melihat wanita yang lelah dan tertindas, dan ia bersumpah pada dirinya sendiri bahwa ini tidak akan berlangsung selamanya. Lipstik merah di kemeja putih itu bukan hanya noda pakaian, tapi noda darah yang membunuh pernikahan mereka secara final di hati Maya. Ia menyimpan strok itu dan memotret noda di kemeja tersebut dengan tangan yang kini lebih stabil, menyimpannya di folder tersembunyi di ponselnya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, mata almond Maya kembali memancarkan sorot tajam dan cerdas. Sorot mata seorang wanita yang mulai menyusun rencana pembalasan dan pembebasan. Pagi itu, atmosfer di ruang makan terasa berbeda, bukan karena Aris berubah, melainkan karena Maya telah mematikan saklar perasaannya. Setelah penemuan bukti perselingkuhan itu, Maya tidak lagi bangun dengan mata bengkak atau wajah ketakutan. Ia bangun dengan tekad dingin yang membeku di dalam dadanya. Ia menyeduh kopi hitam untuk Aris dengan takaran yang sama, namun kali ini ia menatap cangkir itu dengan tatapan tajam, membayangkan seandainya ia bisa menaruh racun di sana untuk mengakhiri segalanya. Namun, Maya cukup cerdas untuk tidak melakukan tindakan kriminal konyol. Ia memilih meracuni Aris dengan kebaikan yang berlebihan dan mencurigakan. Ia meletakkan cangkir kopi itu dengan senyum manis yang merekah sempurna di bibir terakotanya. Senyum yang tidak mencapai matanya yang kini gelap dan misterius. Aris yang biasanya langsung membentak soal hal-hal kecil, pagi ini tampak tertegun dan curiga melihat ketenangan istrinya yang tidak wajar. Aris mencoba memancing keributan dengan sengaja menjatuhkan garpu ke lantai, menunggu reaksi panik atau permintaan maaf berlebihan dari Maya seperti biasanya. Namun, Maya hanya berdiri dengan anggun, mengambil garpu baru dari laci tanpa gemetar sedikit pun, dan meletakkannya di samping piring Aris dengan gerakan lembut namun tegas. "Hati-hati mas, nanti lantainya kotor," ucap Maya dengan nada datar yang sangat tenang, membuat bulu kuduk Aris justru meremang. Tidak ada ketakutan dalam suara itu,
Tidak ada nada memohon, hanya formalitas kosong yang membuat Aris merasa kehilangan kendali atas emosi istrinya. Aris menatap tajam ke mata Maya, mencari jejak ketakutan yang biasanya menjadi makanannya. Namun ia hanya menemukan dinding tembok tebal yang tak bisa ditembus. Perubahan dinamika ini membuat Aris gelisah. Ia merasa seperti predator yang tiba-tiba kehilangan bau ketakutan dari mangsanya. Di dalam hati, Maya berteriak kegirangan melihat wajah bingung suaminya. Sebuah kemenangan kecil yang memuaskan dahaganya akan pembalasan. Ia belajar bahwa melawan Aris dengan air mata dan argumen hanya akan membuang tenaga. Maka ia memilih melawan dengan diam dan kepatuhan semu yang mematikan. Sambil mengoleskan selai di roti, pikiran Maya sibuk menyusun strategi, menghitung aset yang bisa ia selamatkan, dan merencanakan langkah hukum yang akan ia ambil. Ia memperhatikan Aris makan dengan lahap, dan dalam benaknya, ia sudah tidak lagi melihat sosok suami yang ia cintai, melainkan musuh yang harus ia hancurkan perlahan. Rambut hitamnya yang bergelombang jatuh menutupi sebagian wajahnya saat menunduk, menyembunyikan seringai tipis yang penuh dengan kebencian terpendam. Setelah Aris berangkat kerja dengan perasaan dongkol karena gagal membuat Maya menangis, Maya langsung bergerak cepat, bagaikan agen rahasia di rumahnya sendiri. Ia tidak membereskan meja makan, melainkan langsung berlari ke ruang kerja Aris, mencari dokumen-dokumen penting seperti sertifikat rumah, BPKB mobil, dan buku tabungan. Tangannya yang lentik bergerak lincah memilah kertas-kertas di dalam laci yang terkunci, yang kuncinya berhasil ia temukan di saku celana cadangan Aris. Jantungnya berpacu cepat, keringat dingin mengalir di punggungnya. Setiap suara angin atau derit pintu membuatnya terlonjak waspada. Ia memotret setiap dokumen penting dengan ponselnya, memastikan resolusinya tinggi dan terbaca jelas, mengumpulkan amunisi untuk perang yang sesungguhnya nanti. Siang harinya, Maya duduk di sofa ruang tengah dengan penampilan yang tetap stunning, namun tatapannya kosong, menatap layar televisi yang mati. Ia menyadari bahwa ia sedang bermain api. Satu kesalahan kecil saja bisa membuatnya babak belur atau bahkan kehilangan nyawa di tangan Aris yang temperamental. Namun rasa sakit hati akibat pengkhianatan Aris telah membakar habis rasa takutnya, menyisakan abu keberanian yang nekat. Ia meraba lebam di lengannya yang mulai memudar, berjanji pada dirinya sendiri bahwa ini adalah lebam terakhir yang akan ia terima tanpa perlawanan. Maya yang dulu naif dan penurut sudah mati bersamaan dengan ditemukannya noda lipstik itu. Kini yang tersisa adalah Maya sang pembalas dendam yang sedang menunggu waktu yang tepat untuk menerkam balik. Memanfaatkan celah waktu saat izin mengambil pesanan catering kantor, Maya membelokkan mobilnya menuju sebuah rumah sakit kecil di pinggiran kota, yang jauh dari jangkauan kenalan suaminya. Ia memarkir mobil di sudut yang paling tersembunyi, mengenakan kacamata hitam besar dan masker untuk menutupi sebagian wajahnya. Bukan karena protokol kesehatan, tapi karena takut dikenali. Langkah kakinya menyusuri lorong rumah sakit terasa berat dan ragu. Aroma obat-obatan dan antiseptik membangkitkan memori buruk tentang rasa sakit fisiknya. Ia mendaftar di poli umum dengan nama samaran pada awalnya. Namun akhirnya memberanikan diri menggunakan identitas aslinya saat masuk ruang periksa, demi keabsahan data medis. Di dalam ruang periksa yang dingin dan berbau alkohol, Maya membuka blazernya dan memperlihatkan karya seni kekejaman suaminya kepada dokter wanita paruh baya yang bertugas. Dokter itu terkesiap kaget, menutupi mulutnya dengan tangan saat melihat lebam ungu kebiruan yang menghiasi lengan atas, paha, dan punggung Maya yang berkulit kuning langsat. Maya menjelaskan dengan suara bergetar, namun lugas. Meminta dokter tersebut untuk melakukan visum dan mencatat secara rinci setiap luka yang ada di tubuhnya sebagai rekam medis resmi. Tolong catat semuanya, dok. Ukuran, warna, perkiraan waktu kejadian, saya butuh ini untuk bukti. Pinta Maya dengan mata berkaca-kaca, namun penuh determinasi. Saat dokter menyentuh luka di punggungnya, Maya meringis menahan nyeri. Namun rasa sakit itu justru menguatkan tekadnya untuk memenjarakan suaminya suatu hari nanti. Proses pemeriksaan itu terasa sangat lama dan menyiksa secara emosional, seolah Maya dipaksa untuk memutar ulang setiap kejadian kekerasan yang menyebabkannya terluka. Dokter itu mengambil foto-foto luka Maya dengan kamera medis sebagai dokumentasi, lampu flash kamera yang berkilau menyilaukan mata Maya, mengingatkannya pada kilatan amarah di mata Aris. Maya merasa telanjang dan hina, diperlakukan seperti objek forensik, namun ia tahu ini adalah prosedur standar yang harus ia lalui demi keadilan.
Ia melihat belas kasihan di mata dokter itu, sebuah tatapan empati yang sudah lama tidak ia dapatkan, yang justru membuatnya ingin menangis meraung-raung. Namun ia menahan tangisnya. Ia harus tetap kuat dan fokus pada tujuannya, mengumpulkan bukti yang tidak terbantahkan. Setelah pemeriksaan selesai, dokter tersebut memberikan kartu nama seorang pengacara LBH, lembaga bantuan hukum yang biasa menangani kasus KDRT, menyelipkannya diam-diam ke tangan Maya. "Kamu tidak sendirian, Nak. Hubungi dia. Dia bisa membantumu keluar dari neraka ini," bisik dokter itu sambil menggenggam tangan Maya erat, menyalurkan kekuatan seorang ibu. Maya menerima kartu nama itu dengan tangan gemetar, menyimpannya di tempat paling aman di dalam dompetnya, merasa seolah baru saja menerima tiket menuju kebebasan. Ia berterima kasih dengan anggukan dalam, tidak mampu berkata-kata karena tenggorokannya tercekat oleh rasa haru. Pertemuan singkat ini memberinya validasi bahwa apa yang ia alami adalah kejahatan, bukan sekedar masalah rumah tangga, seperti yang sering didengungkan orang-orang kolot. Keluar dari rumah sakit, Maya merasa sedikit lebih ringan, seolah sebagian beban di pundaknya telah terbagi. Ia kembali ke mobilnya, menatap wajahnya di kaca spion, melihat wanita yang sama, namun dengan semangat baru yang menyala redup di matanya. Ia merapikan rambut dan makeupnya, kembali memasang topeng wanita karir yang sempurna sebelum kembali ke kantor. Kartu nama pengacara itu terasa panas di dalam tasnya, membakar semangatnya untuk terus maju. Maya tahu perjalanan hukum akan panjang dan melelahkan, tapi setidaknya sekarang ia memiliki bukti medis yang sah, sebuah perisai hukum yang tidak bisa dipatahkan oleh kata-kata manipulatif Aris nantinya. Langkah pertama perlawanan hukum telah ia mulai dalam kesunyian. Malam itu, Aris pulang dalam keadaan mabuk ringan. Tertidur pulas di sofa ruang tamu dengan ponsel yang tergeletak begitu saja di meja kopi tanpa terkunci. Ini adalah kesempatan emas yang ditunggu-tunggu Maya. Sebuah celah keamanan yang jarang terjadi, karena biasanya Aris sangat protektif terhadap ponselnya. Dengan jantung yang berdegup kencang seolah mau melompat keluar dari dada, Maya mengendap-endap mendekati meja. Tangannya yang dingin berkeringat, meraih benda pipis seharga puluhan juta itu. Ia melirik ke arah Aris yang mendengkur kasar, memastikan suaminya benar-benar dalam tidur yang dalam akibat pengaruh alkohol. Cahaya layar ponsel yang menyala di ruangan remang-remang itu menyoroti wajah Maya yang tegang. Matanya bergerak cepat memindai aplikasi pesan instan. Apa yang ia temukan di sana jauh lebih menyakitkan daripada dugaan awalnya. Bukan hanya satu wanita, tapi ada beberapa percakapan dengan nada menggoda. Namun ada satu kontak bernama rekan proyek yang isinya paling intens dan menjijikan, penuh dengan panggilan sayang, suamiku dan rencana masa depan mereka. Maya membaca pesan-pesan itu dengan napas tertahan. Rasa mual yang hebat menyerang perutnya saat membaca bagaimana Aris menjelek-jelekan dirinya di depan selingkuhannya. Aris menyebut Maya sebagai istri mandul yang membosankan, benalu, dan wanita yang tidak tahu diuntung. Padahal kenyataannya, Mayalah yang sering menutupi kebutuhan rumah tangga. Air mata kemarahan menetes di layar ponsel, namun jari Maya dengan cekatan melakukan screenshot pada semua percakapan itu dan mengirimkannya ke email rahasia miliknya. Yang lebih mengejutkan, Maya menemukan bukti transfer bank dalam jumlah fantastis ke rekening wanita tersebut. Nominal yang selama ini Aris bilang sedang tidak ada uang saat Maya meminta untuk keperluan rumah. Uang itu ternyata digunakan untuk menyewa apartemen mewah bagi sang simpanan, membeli tas branded, dan liburan ke Bali. Liburan yang Aris bilang sebagai perjalanan dinas. Maya merasa darahnya mendidih. Wajahnya memerah padam menahan amarah melihat betapa bodohnya ia selama ini ditipu mentah-mentah. Ia bekerja keras banting tulang, berhemat untuk masa depan, sementara suaminya menghamburkan uang bersama pelacur berkedok kekasih gelap. Ia segera memotret bukti mutasi rekening itu juga. Tangan kirinya membekap mulutnya sendiri agar suara isak tangisnya tidak membangunkan monster yang sedang tidur itu. Tiba-tiba, Aris bergerak dalam tidurnya, mengubah posisi menghadap ke arah Maya, membuat Maya membeku seketika dengan ponsel masih menyala di tangan. Waktu seolah berhenti berputar, Maya menahan napas selama beberapa detik yang terasa seperti abad. Matanya terbelalak horor menatap kelopak mata Aris. Untungnya Aris hanya menggumam tidak jelas dan kembali mendengkur, tidak menyadari bahwa rahasia tergelapnya sedang dibongkar oleh istrinya sendiri.
Maya menghembuskan napas lega yang panjang, buru-buru menghapus jejak pengiriman screenshot di aplikasi pesan dan galeri foto, lalu meletakkan ponsel itu kembali ke posisi semula dengan presisi milimeter. Ia mundur perlahan ke kamarnya, kakinya terasa lemas seperti jeli setelah memacu adrenalin setinggi itu. Di dalam kamar mandi yang terkunci, Maya kembali membuka emailnya lewat ponsel pribadinya, memastikan semua bukti foto dan chat sudah masuk dengan aman. Ia menatap foto profil wanita simpanan itu. Seorang wanita muda yang cantik dan terlihat polos, ironi yang menyedihkan. Maya tidak membenci wanita itu sebanyak ia membenci Aris. Baginya, Aris adalah sumber utama dari semua kehancuran ini. Bukti digital ini adalah paku terakhir untuk peti mati pernikahan mereka. Maya menatap wajahnya di cermin, menghapus air mata dengan kasar. Cukup, bisiknya pada bayangannya sendiri. Tidak ada lagi rasa cinta, yang ada hanyalah strategi perang untuk menghancurkan pria yang telah merampok harga diri dan kebahagiaannya. Eskalasi kekerasan Aris yang semakin tidak terduga membuat Maya sadar bahwa bukti foto dan chat saja tidak cukup. Ia butuh bukti audiovisual yang nyata tentang KDRT yang dialaminya. Dengan hati-hati, ia membeli sebuah kamera pengintai kecil berbentuk jam meja digital secara online dan mengirimkannya ke alamat kantor agar tidak ketahuan orang rumah. Benda kecil itu terlihat sangat biasa. Tidak ada yang akan menyangka bahwa di balik angka digital jam itu terdapat lensa kamera canggih yang siap merekam segala kejadian. Sore itu, sebelum Aris pulang, Maya meletakkan jam itu di rak buku ruang tengah, posisi strategis yang bisa menangkap gambar seluruh ruangan dengan jelas. Ia mengatur sudutnya berkali-kali, memastikan tidak ada halangan visual, tangannya sedikit gemetar saat menyalakan tombol rekam. Rasa paranoid menghantui Maya sepanjang waktu. Ia takut Aris yang teliti akan menyadari adanya benda baru di rak buku itu. Setiap kali Aris melirik ke arah rak buku atau berjalan melewatinya, jantung Maya seolah berhenti berdetak, keringat dingin membasahi telapak tangannya. Ia berusaha bersikap senatural mungkin, mengalihkan perhatian Aris dengan menyalakan televisi atau membawakan cemilan, melakukan segala cara agar mata suaminya tidak terpaku pada jam digital tersebut. Maya merasa seperti sedang hidup di dalam film thriller, di mana satu langkah salah berarti tamat riwayatnya. Namun, risiko ini harus ia ambil, karena rekaman video kekerasan adalah bukti paling kuat di mata hukum dan kepolisian. Malam itu, pancingan Maya berhasil tanpa ia harus berusaha keras. Aris pulang dengan suasana hati buruk karena masalah di kantor. Ia mulai memaki Maya hanya karena suara televisi dianggap terlalu keras, padahal volumenya sangat rendah. Maya berdiri di titik yang sudah ia tentukan, tepat di tengah jangkauan kamera, dan membiarkan Aris meluapkan amarahnya. "Kecilkan suaranya, kamu tuli ya?" bentak Aris sambil melempar asbak rokok ke arah Maya. Asbak itu meleset tipis dan menghantam dinding, pecah berkeping-keping dengan suara nyaring. Maya tidak menghindar, ia hanya menunduk dan menangis, membiarkan kamera merekam adegan brutal itu dengan sempurna. Ia memprovokasi Aris dengan jawaban pelan namun defensif. "Maaf mas, aku tidak dengar." Yang mana ia tahu akan membuat Aris semakin gila. Aris bangkit dari duduknya, berjalan mendekati Maya dengan wajah merah padam penuh murka. Tangannya terangkat siap memukul. Maya menahan napas, mempersiapkan fisiknya untuk menerima rasa sakit. Namun di dalam hatinya, ia berdoa agar kamera itu menangkap wajah Aris dengan jelas. Plak! Tamparan keras mendarat di pipi kiri Maya. Begitu kuat hingga ia jatuh tersungkur ke lantai. Rasa sakit yang menyengat dan rasa asin darah di ujung bibirnya terasa nyata. Namun pikiran Maya justru fokus pada satu hal. Semoga terekam. Semoga ini terekam. Aris terus memaki sambil menunjuk-nunjuk Maya yang di lantai, melontarkan kata-kata kotor dan ancaman pembunuhan yang semuanya diserap oleh mikrofon kecil di jam meja itu. Setelah Aris puas melampiaskan emosinya dan pergi ke kamar mandi, Maya segera bangkit dengan pipi yang membengkak merah. Ia tidak menangis histeri seperti biasanya, ia justru menatap ke arah jam meja itu dengan tatapan penuh arti. Ia baru saja mengorbankan fisiknya demi sebuah bukti yang tak terbantahkan. Ia segera mematikan rekaman saat situasi aman, mencabut kartu memori kecil dari jam itu dan menyembunyikannya di dalam lipatan branya, tempat paling aman saat ini. Rasa sakit di pipinya berdenyut hebat, kepalanya pusing, tapi ada kepuasan gila yang menjalar di dadanya. Ia memegang kartu memori itu, merasakan bentuk fisiknya yang kecil, namun memiliki kekuatan besar untuk menghancurkan reputasi dan kebebasan suaminya kelak. Hari itu adalah hari Minggu yang tenang.
Namun, ketenangan itu adalah awal dari badai terbesar dalam rumah tangga mereka. Maya sedang berada di dapur, memasak sambil diam-diam memindahkan data dari kartu memori kamera ke ponsel rahasia. Ponsel kedua yang ia beli diam-diam, yang ia sembunyikan di balik tumpukan buku resep. Ia begitu fokus pada layar ponsel, memastikan file video tersimpan di cloud, hingga ia tidak mendengar langkah kaki Aris yang mendekat tanpa suara ke dapur. Aris yang awalnya hanya ingin mengambil air minum, mengernyitkan dahi melihat istrinya begitu asyik dengan sebuah ponsel yang asing, bukan ponsel yang biasa Maya pakai sehari-hari. Kecurigaan Aris meledak seketika. Tanpa peringatan, ia menyambar ponsel itu dari tangan Maya dengan gerakan kilat. Maya terpekik kaget. Wajahnya pucat pasi seputih kertas saat menyadari kesalahannya yang fatal. HP siapa ini? Sejak kapan kamu punya 2 HP? Suara Aris terdengar rendah namun mematikan. Matanya menatap tajam ke layar ponsel yang masih menampilkan proses upload video kekerasan semalam. Jantung Maya seolah berhenti. Darahnya membeku, ia tahu tamatlah riwayatnya saat ini. Aris melihat video thumbnail yang menampilkan wajahnya sedang memukul Maya. Dan seketika itu juga wajah Aris berubah menjadi wajah iblis yang sesungguhnya. Oh, jadi selama ini kamu merekam saya. Kamu mau menjebak saya, ha? Aris membanting ponsel itu ke lantai dapur hingga layarnya hancur berantakan. Namun amarahnya belum tersalurkan. Ia mencengkram rambut panjang Maya, menyeretnya keluar dari dapur menuju ruang tengah, tanpa memperdulikan teriakan kesakitan Maya. Maya berusaha meronta, memukuli tangan Aris, namun tenaga pria itu berlipat ganda karena adrenalin kemarahan. Maya dilempar ke sofa, kepalanya membentur sandaran kayu dengan keras hingga pandangannya berkunang-kunang. Aris tidak memberinya kesempatan untuk bernapas. Ia langsung mencekik leher Maya dengan kedua tangannya, menekan saluran napas istrinya dengan kuat. "Mati kamu, mati!" "Dasar istri pengkhianat!" teriak Aris di depan wajah Maya yang mulai membiru karena kekurangan oksigen. Mata Maya melotot, tangannya mencakar-cakar lengan Aris, berusaha melepaskan cekikan maut itu. Kakinya menendang-nendang udara dengan panik. Ia melihat kematian di depan matanya. Melihat kebencian murni di mata suaminya yang sudah gelap mata. Di saat-saat kritis itu, naluri bertahan hidup Maya mengambil alih. Ia meraba meja di samping sofa, tangannya menyentuh sebuah vas bunga keramik yang berat. Dengan sisa tenaga terakhir sebelum kesadarannya hilang, ia melihat kematian di depan matanya. Melihat kebencian murni di mata suaminya yang sudah gelap mata. Di saat-saat kritis itu, naluri bertahan hidup Maya mengambil alih. Ia meraba meja di samping sofa, tangannya menyentuh sebuah vas bunga keramik yang berat. Dengan sisa tenaga terakhir sebelum kesadarannya hilang, Maya mengayunkan vas itu sekuat tenaga ke arah kepala Aris. Prang! Vas itu pecah menghantam pelipis Aris, membuat cengkraman pria itu terlepas seketika. Aris mengerang kesakitan, memegangi kepalanya yang berdarah dan terhuyung mundur. Maya terbatuk-batuk hebat, menghirup udara rakus ke dalam paru-parunya yang terasa terbakar. Ia tidak menunggu sedetik pun. Ia segera bangkit dan berlari menuju pintu depan dengan langkah sempoyongan, meninggalkan Aris yang masih syok dan berdarah. Ia harus keluar dari rumah ini sekarang juga, atau ia akan mati malam ini. Maya berlari tanpa alas kaki ke halaman, membuka gerbang dengan tangan gemetar, dan terus berlari ke jalanan kompleks perumahan, berteriak minta tolong dengan suara parau. Ini bukan lagi tentang strategi atau bukti. Ini adalah pelarian untuk menyelamatkan nyawa. Maya berlari sekuat tenaga, menembus malam yang gelap. Kakinya yang telanjang menghentak keras di atas aspal jalanan perumahan yang kasar dan dingin. Hujan deras tiba-tiba turun, mengguyur bumi. Seolah langit turut menangis, melihat penderitaan wanita yang sedang berjuang menyelamatkan nyawanya itu. Air hujan bercampur dengan keringat dan darah yang mengalir dari sudut bibirnya, menciptakan rasa perih yang menyengat. Namun Maya tidak peduli. Rasa sakit di kakinya yang tergores kerikil tajam tidak sebanding dengan ketakutan luar biasa yang memacu adrenalinnya hingga ke titik maksimal. Ia terus menoleh ke belakang dengan panik, matanya yang membelalak liar mencari sosok Aris dalam kegelapan, takut jika suaminya itu bangkit dan mengejarnya dengan kemarahan yang lebih mematikan.
Setiap bayangan pohon yang bergoyang tertiup angin tampak seperti monster yang siap menerkamnya, membuat napas Maya semakin tersengal-sengal dan dadanya terasa ingin meledak karena kekurangan oksigen. Di tengah kepanikan itu, Maya melihat sorot lampu mobil yang mendekat dari kejauhan, membelah tirai hujan yang lebat. Tanpa pikir panjang, ia berlari ke tengah jalan sambil melambaikan kedua tangannya dengan histeris. Tidak peduli jika ia harus tertabrak sekalipun, asalkan ia bisa mendapatkan pertolongan. Mobil itu mengerem mendadak dengan suara ban berdecit nyaring di atas aspal basah, berhenti tepat beberapa meter di depan tubuh Maya yang menggigil hebat. Pengemudi mobil, seorang wanita paruh baya, menurunkan kaca jendela dengan wajah kaget dan ketakutan, melihat kondisi Maya yang berantakan, basah kuyup dan penuh luka lebam. Maya memohon dengan suara parau yang hampir hilang. "Tolong saya, Bu. Tolong bawa saya ke kantor polisi. Suami saya mau membunuh saya." Air mata Maya menyatu dengan air hujan, namun sorot matanya yang memelas mampu menembus hati nurani wanita tersebut. Wanita itu segera membuka kunci pintu, membiarkan Maya masuk ke dalam mobilnya yang hangat dan kering, sebuah perlindungan pertama yang dirasakan Maya malam itu. Saat pintu mobil tertutup, Maya langsung merosot lemas di kursi penumpang. Tubuhnya gemetar tak terkendali akibat syok dan kedinginan yang menusuk tulang. Ia memeluk lututnya, berusaha menutupi tubuhnya yang hanya berbalut pakaian rumah yang basah dan robek di beberapa bagian akibat pergulatan tadi. Ia melihat keluar jendela kaca mobil yang mulai berembun, menatap jalanan yang menjauh dari rumah. Ia memeluk lututnya, berusaha menutupi tubuhnya yang hanya berbalut pakaian rumah yang basah dan robek di beberapa bagian akibat pergulatan tadi. Ia melihat keluar jendela kaca mobil yang mulai berembun, menatap jalanan yang menjauh dari rumah nerakanya, memastikan bahwa Aris benar-benar tidak mengikuti mereka. Rasa aman perlahan mulai menyusup masuk, namun trauma fisik dan mental membuatnya tetap waspada, seolah bahaya masih mengintai di setiap sudut jalan yang mereka lewati. Sepanjang perjalanan menuju kantor polisi, Maya hanya diam membisu. Air matanya terus mengalir tanpa henti, membasahi pipinya yang bengkak dan membiru. Pengemudi yang baik hati itu membelikannya jaket tebal untuk menutupi tubuh. Tidak banyak bertanya, karena mengerti bahwa Maya sedang dalam kondisi trauma berat. Maya meraba saku celana pijamannya, memastikan ponsel keduanya yang tadi sempat ia selamatkan, ponsel yang berisi backup data, masih ada di sana. Benda itu adalah satu-satunya senjata yang ia miliki sekarang, kunci untuk memastikan Aris membusuk di penjara dan tidak akan pernah bisa menyakitinya lagi. Dalam keheningan mobil, Maya mulai menyusun kembali kepingan keberaniannya, mengubah rasa takut menjadi tekad baja untuk menuntut keadilan. Sesampainya di halaman kantor polisi, Maya merasa kakinya begitu berat untuk melangkah turun. Namun bayangan wajah Aris yang penuh kebencian memaksanya untuk bergerak. Hujan masih turun rintik-rintik, namun tidak lagi terasa dingin karena api kemarahan di dalam dadanya mulai membara. Ia berjalan tertatih-tatih, dibantu oleh wanita penolong tadi, masuk ke dalam gedung yang terang benderang dengan lampu neon, tempat di mana hukum seharusnya ditegakkan. Orang-orang di dalam kantor polisi menatapnya dengan pandangan campur aduk, antara kaget dan kasihan, melihat seorang wanita cantik yang hancur berantakan. Namun Maya mengangkat dagunya. Meskipun wajahnya penuh luka, ia berjalan tegak menuju meja pengaduan, siap untuk mengakhiri babak penderitaan dalam hidupnya malam ini juga. Suasana di dalam ruang unit pelayanan perempuan dan anak (PPA) terasa jauh lebih tenang dan aman dibandingkan lobi depan yang hiruk-pikuk. Maya duduk di hadapan seorang polisi wanita, Polwan, yang menatapnya dengan tatapan penuh empati dan naluri keibuan yang menenangkan. Dengan suara yang masih bergetar namun jelas, Maya mulai menceritakan kronologi kejadian malam itu, mulai dari penemuan ponsel hingga percobaan pembunuhan yang dilakukan Aris. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa menyakitkan, seolah ia dipaksa untuk menghidupkan kembali memori mengerikan itu. Namun ia tahu, ia harus detail agar tidak ada celah bagi Aris untuk lolos. Polwan tersebut mencatat setiap kalimat Maya dengan serius, sesekali berhenti untuk memberikan tisu atau segelas air hangat saat Maya terhenti karena isak tangis yang tak tertahankan.
Bukti paling krusial kemudian dikeluarkan. Maya menyerahkan akses ke cloud storage di mana video rekaman CCTV tersembunyi dan foto-foto luka lamanya tersimpan rapi. Saat video kekerasan di ruang tengah itu diputar di layar komputer penyidik, ruangan seketika menjadi hening mencekam. Hanya terdengar suara teriakan Aris dan bunyi pukulan dari rekaman tersebut. Polwan itu menutup mulutnya tak percaya melihat brutalnya serangan Aris. Sementara petugas lain menggelengkan kepala, melihat bukti yang begitu nyata dan tak terbantahkan. Video itu memperlihatkan dengan jelas bagaimana Aris memukul, menendang, dan mencekik Maya. Sebuah bukti visual yang mematikan segala kemungkinan penyangkalan dari pihak pelaku. Maya memalingkan wajahnya, tidak sanggup melihat dirinya sendiri disiksa di layar monitor. Namun ia merasa lega karena akhirnya ada orang lain yang melihat kebenaran yang selama ini tersembunyi di balik dinding rumah mewahnya. Setelah pengambilan keterangan awal, Maya segera dibawa ke rumah sakit kepolisian terdekat untuk melakukan visum et repertum secara menyeluruh dan mendesak. Dokter forensik memeriksa setiap inci tubuh Maya, mencatat luka baru di leher bekas cekikan yang mulai menghitam, luka robek di bibir, dan memar di kepala akibat benturan. Rasa sakit fisik kembali mendera saat luka-lukanya dibersihkan dan diobati. Perih alkohol menyengat kulit yang terbuka, namun Maya menahannya dengan tabah. Ia membayangkan setiap rasa sakit ini akan dikonversi menjadi hukuman penjara bagi Aris, sebuah pertukaran yang adil untuk penderitaan bertahun-tahun. Dokter menggeleng prihatin melihat pola luka yang menunjukkan kekerasan berulang dan sistematis, memperkuat argumen bahwa ini bukan kejadian satu kali, melainkan penyiksaan jangka panjang. Malam itu, Maya tidak pulang ke rumah. Ia ditempatkan di safe house atau rumah aman milik kepolisian demi keselamatannya sementara proses penangkapan berlangsung. Di kamar yang sederhana namun aman itu, Maya akhirnya bisa merebahkan tubuhnya yang remuk redam di atas kasur yang bersih. Ia menatap langit-langit kamar yang asing, merasa kesepian namun juga merasakan kebebasan yang aneh, seolah rantai besi yang melilit lehernya telah putus. Ia tidak perlu lagi bangun pagi buta untuk membuat kopi, tidak perlu takut salah meletakkan sendok, tidak perlu was-was mendengar suara langkah kaki. Kesadaran bahwa ia telah berhasil keluar hidup-hidup dari rumah itu membuatnya menangis lagi. Kali ini tangisan kelegaan yang luar biasa, melepaskan beban ribuan ton dari pundaknya. Di sisi lain, tim kepolisian bergerak cepat setelah melihat bukti video yang mengindikasikan percobaan pembunuhan berencana. Surat perintah penangkapan segera diterbitkan malam itu juga, menetapkan Aris sebagai tersangka utama dengan bukti permulaan yang lebih dari cukup. Maya diberitahu bahwa polisi akan segera menggerebek rumahnya, dan berita itu menjadi musik terindah di telinganya. Ia membayangkan wajah Aris yang sombong akan berubah menjadi ketakutan saat pintu rumah didobrak aparat. Keadilan sedang berjalan menuju pintunya, dan Maya, sang korban yang dulu tidak berdaya, kini adalah penggerak utama dari roda keadilan tersebut. Rumah mewah yang biasanya sunyi dan angkuh itu, kini dikelilingi oleh mobil patroli polisi dengan lampu rotator biru yang berputar menyilaukan, memecah keheningan kompleks elit tersebut. Aris yang masih kesakitan memegangi kepalanya yang diperban seadanya dengan handuk, terkejut bukan main saat mendengar gedoran keras dan teriakan tegas dari luar pintu. "Polisi, buka pintunya!" Ia sempat berpikir untuk melarikan diri lewat pintu belakang, namun rasa sakit di kepalanya dan kepungan petugas membuatnya tidak berkutik. Saat pintu utama didobrak paksa, Aris berdiri terpaku di ruang tengah, tempat yang sama di mana ia biasa menyiksa Maya. Kini berubah menjadi tempat di mana ia akan kehilangan segalanya. Wajahnya pucat pasi, bukan karena kehilangan darah, tapi karena melihat laras senjata petugas yang mengarah padanya, dan surat penangkapan yang ditunjukkan di depan wajahnya. Aris mencoba memainkan sandiwara terakhirnya, berteriak bahwa ia adalah korban KDRT, menunjuk luka di kepalanya, dan menuduh Maya yang gila dan menyerangnya lebih dulu. Ia berusaha menggunakan wibawa dan status sosialnya untuk mengintimidasi petugas, berbicara dengan nada tinggi, seolah ia masih berkuasa. Namun, polisi tidak bergeming sedikit pun. Mereka sudah melihat video rekaman yang menjadi bukti mutlak siapa pelaku dan siapa korban sebenarnya. Salah satu petugas membacakan hak-hak tersangka dengan suara lantang, sementara petugas lain menarik tangan Aris ke belakang dengan kasar, persis seperti cara Aris menarik tangan Maya dulu. Bunyi klik dari borgol besi yang mengunci pergelangan tangannya terdengar sangat nyaring dan final, menandai berakhirnya masa kejayaan sang tirani rumah tangga. Saat digiring keluar rumah, tetangga-tetangga yang penasaran sudah berkumpul di luar pagar,
berbisik-bisik, dan merekam kejadian itu dengan ponsel mereka. Aris yang selama ini membangun citra sebagai suami sempurna dan pria terhormat, kini harus berjalan menunduk dengan tangan terborgol, disaksikan oleh orang-orang yang dulu ia anggap remeh. Rasa malu yang luar biasa menghantam egonya, lebih sakit daripada pukulan fisik apapun, menghancurkan topeng kesempurnaan yang ia jaga mati-matian. Ia melihat tatapan jijik dari para tetangga, mendengar cemoohan tentang suami pemukul istri, dan menyadari bahwa reputasi sosialnya hancur lebur dalam sekejap malam. Tidak ada lagi Aris si pengusaha sukses. Yang ada hanyalah Aris si penjahat kriminal. Di dalam mobil polisi yang sempit dan berbau apak, Aris duduk terhimpit di antara dua petugas berbadan tegap, jauh berbeda dengan kenyamanan mobil mewahnya. Pikirannya berkecamuk, mencoba mencari cara untuk menghubungi pengacara atau menyuap seseorang. Namun ia sadar, bukti video itu terlalu kuat untuk dibantah. Bayangan wajah Maya yang ketakutan kini berganti menjadi bayangan Maya yang tertawa menang, menghantuinya di setiap detikan lampu sirena. Ia menyadari bahwa ia telah meremehkan istrinya. Ia pikir Maya adalah boneka bodoh yang penurut. Ternyata Maya adalah bom waktu yang ia rakit sendiri hingga meledak. Penyesalan mulai muncul, bukan karena ia bersalah, tapi karena ia ketahuan dan kalah langkah dari wanita yang ia anggap lemah. Malam itu menjadi malam terpanjang bagi Aris di dalam sel tahanan sementara yang dingin dan kotor. Tempat yang sangat kontras dengan kamar tidur mewahnya. Ia harus tidur di lantai keras tanpa alas, dikelilingi oleh penjahat-penjahat lain, tanpa privasi dan kenyamanan sedikit pun. Kekuasaannya, uangnya, dan arogansinya tidak berlaku di balik jeruji besi ini. Sementara itu, di tempat lain, Maya tidur dengan nyenyak untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, mengetahui bahwa monster itu sudah dikurung dan tidak bisa menjangkaunya lagi. Keseimbangan alam telah dipulihkan. Sang penyiksa kini menjadi tawanan, dan sang korban kini mulai menemukan sayapnya untuk terbang bebas. Beberapa bulan kemudian, ruang sidang pengadilan menjadi panggung terakhir dari drama pernikahan mereka yang tragis. Maya hadir dengan penampilan yang memukau. Ia mengenakan setelan blazer putih bersih yang melambangkan kelahiran kembali. Wajahnya dipoles makeup natural yang menonjolkan fitur wajah ovalnya yang tegas dan cantik. Tidak ada lagi Maya yang menunduk takut. Ia berjalan masuk ke ruang sidang dengan kepala tegak, sorot mata almondnya tajam dan penuh percaya diri, menatap lurus ke depan tanpa keraguan. Di kursi terdakwa, Aris duduk dengan mengenakan rompi tahanan berwarna oranye. Rambutnya dicukur pendek, wajahnya terlihat kusam dan jauh lebih tua, kehilangan aura dominasi yang dulu ia miliki. Saat mata mereka bertemu, Arislah yang kali ini membuang muka, tidak sanggup menatap kekuatan yang memancar dari mata mantan istrinya. Persidangan berjalan dengan tegang namun lancar bagi pihak Maya, berkat bukti-bukti yang ia kumpulkan dengan susah payah dan berdarah-darah. Pengacara Maya memutar kembali video CCTV kejadian malam itu di layar besar ruang sidang, membuat seluruh hadirin, termasuk hakim dan jaksa, menahan napas ngeri melihat kekejaman Haris. Suara tamparan, teriakan, dan ancaman pembunuhan bergema di ruangan yang akustiknya bagus itu, menjadi saksi bisu yang berbicara paling lantang. Aris hanya bisa menunduk dalam-dalam, sementara pengacaranya kehabisan kata-kata untuk membela kliennya yang tertangkap basah melakukan tindak pidana berat. Bukti berselingkuhan dan penyelewengan dana juga dibeberkan, melengkapi kehancuran karakter Aris di mata hukum dan publik. Maya memberikan kesaksiannya dengan tenang dan runut. Suaranya terdengar jernih menceritakan tahun-tahun penyiksaan yang ia alami. Ia tidak menangis histeris. Ia berbicara sebagai seorang survivor, seorang pemenang yang telah berhasil melewati neraka. Setiap kalimatnya menyayat hati namun penuh kekuatan, membuat hakim mengangguk-angguk mengerti dan bersimpati pada perjuangannya. Maya menuntut bukan hanya perceraian, tapi juga hukuman pidana maksimal dan ganti rugi atas trauma fisik serta mental yang ia derita. Ia memperjuangkan haknya bukan karena dendam semata, tapi untuk memberi pesan bahwa tidak ada seorang pun yang berhak memperlakukan manusia lain seperti sampah. Momen puncak terjadi saat hakim ketua membacakan vonisnya dengan suara bariton yang berwibawa, memecah kesunyian ruang sidang yang mendebarkan. Mengadili, menyatakan terdakwa Aris terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berat dan percobaan pembunuhan. Kalimat itu bagaikan musik kemenangan di telinga Maya.
Hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 10 tahun, ditambah denda besar, dan mengabulkan gugatan cerai Maya dengan seluruh hak harta Gonogini jatuh ke tangan Maya sebagai kompensasi. Tok, tok, tok. Suara ketukan palu hakim menjadi penanda akhir dari mimpi buruk Maya dan awal dari keadilan yang sesungguhnya. Aris digelandang keluar ruang sidang oleh petugas dengan tangan kembali diborgol. Kali ini menuju penjara sesungguhnya untuk waktu yang sangat lama. Maya tidak menoleh sedikit pun untuk melihat mantan suaminya dibawa pergi. Baginya, Aris sudah menjadi masa lalu yang mati. Ia berdiri, memeluk pengacaranya dan ibunya yang hadir mendampingi, air mata bahagia menetes di pipinya yang kini merona sehat. Ia keluar dari gedung pengadilan disambut oleh cahaya matahari sore yang hangat. Merasakan angin menerpa wajahnya dengan lembut. Ia bukan lagi Nyonya Aris. Ia kembali menjadi Maya. Wanita merdeka yang memiliki kendali penuh atas hidup, tubuh, dan masa depannya sendiri. 1 tahun berlalu, Maya berdiri di balkon apartemen penthouse barunya yang menghadap langsung ke Cakrawala Kota, memegang secangkir teh kamomil yang hangat. Angin pagi menerbangkan rambut hitam panjangnya yang kini terlihat lebih berkilau dan sehat, membingkai wajahnya yang semakin cantik karena aura kebahagiaan yang tulus. Tidak ada lagi lingkaran hitam di bawah matanya. Kulit kuning langsatnya bersinar di bawah sinar matahari pagi yang keemasan, mencerminkan kesehatan fisik dan mental yang telah pulih sepenuhnya. Apartemen ini ia beli dengan hasil kerja kerasnya sendiri, dan sebagian aset yang ia menangkan dari pengadilan. Didekorasi sesuai seleranya yang elegan, tanpa ada campur tangan orang lain yang mendikte. Rekan-rekan kerjanya melihat perubahan drastis pada Maya. Ia kembali menjadi wanita yang ceria, tegas, dan inspiratif, sering menjadi pembicara dalam seminar-seminar pemberdayaan perempuan. Lingkaran pertemanannya pun kembali utuh. Sahabat-sahabat lamanya menyambutnya kembali dengan tangan terbuka, menjadi support system yang menguatkannya untuk terus melangkah maju. Di sudut ruangan, terpajang foto dirinya sedang tertawa lepas saat liburan ke Eropa bersama ibunya bulan lalu. Sebuah momen yang dulu hanya menjadi angan-angan semu. Maya melirik jam tangannya, namun kali ini bukan untuk mengecek waktu melayani suami, melainkan untuk bersiap pergi ke kelas yoga dan bertemu teman kencannya nanti siang. Seorang pria baik hati yang sangat menghormatinya. Ia tidak terburu-buru mencari cinta baru, namun ia membuka hatinya untuk kemungkinan-kemungkinan indah, karena ia tahu ia pantas untuk dicintai dengan benar dan lembut. Trauma itu masih meninggalkan bekas, namun bekas itu bukan lagi luka basah, melainkan parut yang mengingatkannya betapa kuatnya ia bertahan. Maya masuk ke dalam, mengambil tas kerjanya dan bercermin di lorong dekat pintu keluar. Ia melihat wanita di cermin itu, mandiri, kaya, cantik, dan yang paling penting, bebas. Ia memoleskan lipstik merah menyala, warna yang dulu dilarang keras oleh Aris, ke bibirnya yang penuh, tersenyum bangga pada bayangannya sendiri. "Kamu hebat, Maya," bisiknya pada diri sendiri. Sebuah afirmasi positif yang kini menjadi ritual paginya. Ia bukan lagi korban. Ia adalah pahlawan dalam cerita hidupnya sendiri, yang berhasil membunuh naga dan keluar dari menara terkutuk. Dengan langkah ringan dan hati yang penuh harapan, Maya membuka pintu apartemennya, melangkah keluar menyambut hari baru. Pintu tertutup di belakangnya dengan bunyi klik yang lembut, menutup masa lalu yang kelam selamanya. Di luar sana, dunia yang luas dan penuh warna telah menunggunya. Maya berjalan menuju lift dengan kepala tegak, siap menaklukkan dunia sekali lagi, karena ia tahu tidak ada badai yang tidak bisa ia lalui setelah ia berhasil selamat dari badai terbesar dalam hidupnya. Matahari pagi bersinar terang, secerah masa depan yang kini ada di genggaman tangannya.